Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Okta Olivia, saya Lutfia Miftafallah, dan Wafiq Nur Aziza akan mempresentasikan bisnis plan model kanvas, yaitu homemade sabun dari bahan alami. Halo teman-teman, pertama saya akan menjelaskan dulu nih terlebih dahulu mengenai apa sih bisnis model kanvas itu. Bisnis model kanvas merupakan salah satu dari sekian model bisnis yang berkembang di dunia. Nah, sebelum itu juga kita juga harus tahu bisnis model itu apa atau model bisnis itu apa. Sederhananya, model bisnis itu adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis, atau bisa juga dibilang seperti penjelasan mengenai bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu membuat, menyalurkan, serta mendapatkan keuntungan dari value yang dibuat atau value yang diberikan. Nah, jadi di sini bisnis model kanvas itu sebagai kerangka atau alat kerjanya yang membahas model bisnis yang disajikan. Disajikannya itu dalam bentuk visual berupa kanvas. Model bisnis ini itu digunakan untuk menjelaskan, menilai, mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Bisa dibilang itu untuk mempermudah dalam perencanaannya. Nah, bisa untuk membuat bisnis baru ataupun untuk meningkatkan bisnis yang pernah ada. Atau kalian ingin memperbarui bisnis yang pernah dijalankan gitu. Dilihat apakah bisnis model kita ini sudah baik atau butuh peningkatan. Nah, sehingga akan terciptanya itu peningkatan berkelanjutan yang membuat bisnis kita itu lebih berkembang. Tapi sebelum kita membuat bisnis model kanvas, kita juga harus tahu dulu nih ada 9 building blocks atau 9 elemen yang terdapat dalam model bisnis kanvas ini. Yang fungsinya itu untuk kita tuh mudah memahami atau mengerti strategi bisnis yang kita buat. Nah, diantaranya ada customer segments, value propositions, channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Nah, dengan menggunakan bisnis model kanvas ini, kita bisa lebih mengetahui nih bagaimana bisnis kita menciptakan value, mengantarkan value, dan mendapatkan keuntungan dari value yang kita buat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai brand dari kita dan produk apa yang kita buat, serta akan dijelaskan juga mengenai model bisnis kanvas yang kita buat. Kami memutuskan untuk memisahkan nama brand dan nama produk yang nantinya akan kami buat. Seperti yang terlihat di layar, nama dari brand kami adalah Narava Botanicals, di mana Narava Botanicals itu sendiri merupakan sebuah usaha menjual dan menciptakan barang-barang keseharian handmade yang berkualitas. Sesuai dengan namanya, produk-produk yang nantinya akan kami kembangkan dibuat dari bahan-bahan alami yang berkualitas agar senantiasa menciptakan produk yang kaya akan manfaat dan dapat bersaing di pasaran. Nah, untuk inovasi pertama, kami akan mengembangkan sabun handmade yang berbahan dasar alami. Untuk detail produknya akan dijelaskan oleh teman saya, Okta Olivia. Ya, selanjutnya adalah penjelasan dari produk yang kami buat. Produk yang kami buat sendiri ini bernama Botanical Soap. Botanical Soap adalah sebuah produk sabun dengan bahan dasar utamanya adalah plant extract atau ekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Ekstrak dari tumbuh-tumbuhan ini bisa beraneka ragam tergantung kebutuhan kita. Dan untuk saat ini kita menggunakan ekstrak daun kelor sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan sabun ini. Alasannya adalah karena daun kelor memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi yang dapat menangkal radikal bebas. Dan daun kelor ini sangat melembabkan di kulit. Dan kandungan lainnya ada sodium hidroksida atau bahan utama dalam reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis, yaitu pemecahan lemak dengan basah. Lemaknya sendiri ada olive oil dan coconut oil, sehingga akan dibentuk garam-garam asam lemak, yaitu sabun itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya model dari plan kanva kami. Terima kasih. Ini adalah desain model kanvas dari usaha kami. Untuk penjelasan perbagian akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah customer segments atau kelompok target konsumen yang akan menjadi pelanggan kita. Nah, untuk saat ini target kita adalah dari kalangan remaja hingga dewasa. Dari yang memiliki permasalahan kulit sampai yang tidak memiliki permasalahan kulit sama sekali, karena produk kita sangat bagus untuk perawatan sehari-hari. Selanjutnya adalah value proposition atau nilai lebih suatu produk.
Nah, keunggulan produk kami dibandingkan dengan produk lain adalah produk kami terbuat dari bahan alami sehingga ramah lingkungan dan aman untuk kulit sensitif karena tidak mengandung bahan-bahan yang sangat mengiritasi kulit sensitif seperti parfum, paraben, alkohol, sulfat, eksfoliat, hidroquinon, dan bahan-bahan lainnya. Dan selanjutnya tidak membuat kulit kering karena bahan sabun ini memakai coconut oil dan olive oil yang dapat melembabkan kulit. Berikutnya ada channel atau saluran, yaitu sebuah sarana agar kita dapat mempromosikan produk kita hingga sampai kepada konsumen. Channel yang kita gunakan ini ada Instagram, agar kita dapat membuat postingan-postingan yang menarik perhatian konsumen. Lalu ada WhatsApp, agar kita dapat berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Dan ada e-commerce, yaitu sebuah platform yang memang diperuntukkan untuk berbisnis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang customer relationship. Nah, di sini tuh bagaimana sih upaya kita atau toko kami itu melakukan atau menjaga hubungan baik kepada pelanggan. Misalkan bagaimana cara kita tuh membuat customer itu menjadi loyal. Misalkan jika kita mengeluarkan produk baru, mereka tuh tertarik untuk membelinya lagi ataupun produk-produk lainnya. Nah, cara kita untuk mengambil hati pelanggannya itu, yang pertama itu kita mengunggah foto-foto produk kami gitu. Misalkan kami membuat produk sabun, kita sering-sering mengupload tentang manfaat dari sabun tersebut ataupun produk yang kami buat atau produk baru yang kami buat, varian-varian barunya gitu. Bisa di feeds ataupun story, sehingga customer kami atau pelanggan kami itu dapat tertarik lagi atau ingin mencari tahu lagi gitu, terkait produk yang kami buat. Selanjutnya itu kita memberikan diskon atau promo yang menarik. Misalkan setiap 3 bulan sekali kita melaunching atau membuat varian baru. Nah, setiap itu kita akan membuka promo atau diskon, misalkan diskon 20% ataupun promo gratis ongkir. Nah, ada juga untuk pelanggan setia. Jadi setiap pembelian akan dikasih kode pembelanjaan seperti itu. Jadi bisa dia sudah 3 kali pembelian. Nah, di pembelian selanjutnya akan mendapatkan diskon seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu interaksi pada pelanggan melalui sosial media. Maksudnya gimana? Di sini kita bisa menggunakan Instagram ataupun WhatsApp. Misalkan di Instagram kita membuka Q&A, kita menanyakan bagaimana nih produk yang kalian sudah pakai gitu. Selama kalian pemakaian tuh kayak gimana? Apa yang kalian rasakan? Dan bisa juga menjadi kritik ataupun saran untuk kami. Terus untuk di WhatsApp juga kita lebih ke private chat gitu. Menanyakan selama pemakaian sebulan ataupun 2 bulan kepada pelanggan bagaimana. Nah, selanjutnya yaitu revenue streams. Di sini sumber atau dari mana kita mendapatkan pendapatan dari value yang sudah kita berikan gitu. Nah, dari toko kami kita mendapatkannya itu dari profit penjualan produk, dimana dari value yang sudah kita buat lalu kita salurkan sehingga kita mendapatkan keuntungan dari value tersebut dan atau penjualan produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada key resources, dimana ini merupakan sumber daya yang digunakan atau diperlukan oleh perusahaan untuk melancarkan bisnis yang ingin dijalankan seperti itu. Terus di sini yang kita butuhkan yaitu fasilitas fisik seperti gadget untuk keperluan bisnis online-nya dan alat pembuatan sabun tersebut. Nah, lalu ada human, yaitu dari tenaga kerja ataupun marketing. Lalu kita membutuhkan desain produknya. Misalkan kita mau mengeluarkan variasi baru, kita membutuhkan desain produk tersebut. Selanjutnya adalah key activities, di mana ini merupakan sebuah upaya atau sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, pada usaha ini, upaya yang dilakukan dimulai sejak tahapan awal hingga tahapan akhir. Pertama, dimulai dengan pembelian produk. Dilakukan riset untuk menentukan calon distributor dengan produk yang berkualitas agar menghasilkan sabun yang berkualitas pula. Selanjutnya, dilakukan pengoptimalan dalam pembuatan produk. Nah, setelah produk dihasilkan, dilakukan pengemasan yang mendetail agar sabun terhindar dari hal-hal yang dapat mengurangi kualitas sabun. Selanjutnya, yang terakhir adalah pendistribusian dan pemasaran produk.
Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memasarkan produk kami di 3 platform terbaik yang menurut kami memiliki pengguna terbanyak. Selain itu, kami juga mengoptimalisasikan branding terhadap produk kami agar nantinya dapat menarik minat pelanggan. Nah, selanjutnya adalah key partnership, di mana ini merupakan relasi dari pihak luar yang dimiliki oleh suatu usaha dan mempengaruhi bagaimana usaha tersebut berkembang. Usaha kami memiliki 3 relasi. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku pembuatan sabun, yang kedua pemasok packaging sabun, dan yang terakhir yaitu jasa pengiriman. Nah, yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha. Nah, pada usaha kami terdiri dari 4 elemen. Pertama adalah biaya pembuatan atau pembelian bahan dasar. Yang kedua adalah biaya packaging. Yang ketiga adalah biaya peralatan. Dan yang terakhir adalah biaya promosi yang akan dilakukan terhadap produk. Yang pertama yaitu biaya pembelian produk. Jadi, biaya ini merupakan biaya dasar yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan pembuatan produk. Yang kedua, biaya packaging. Bersamaan dengan produk yang dihasilkan, diperlukan packaging untuk memastikan produk tetap dalam kondisi baik hingga berada di tangan customer. Yang ketiga, yaitu biaya peralatan. Nah, tadi kan udah dibahas nih mengenai biaya pembelian produk. Nah, selain bahan-bahan, diperlukan juga biaya untuk peralatan dalam membuat produk. Keempat adalah biaya promosi produk. Jadi, untuk promosi produk, kami berencana untuk mendaftarkan produk-produk kami ke tempat-tempat yang dapat mempromosikan produk kami di dalam platform Instagram. Sekian presentasi mengenai model bisnis kanvas terhadap usaha yang akan kami lakukan. Apabila ada pertanyaan, dapat dilakukan di forum diskusi. Terima kasih.